Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam sebuah agenda diseminasi budaya positif di SMP Negeri Panggali. Baik Bapak dan Ibu, ini merupakan sebuah tahapan atau proses pengembangan kompetensi untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Surabis selaku narasumber pembiasan atau berbagi baik pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah maupun dalam proses pembelajaran kita nanti. Terima kasih juga kepada seluruh peserta kegiatan yang telah studi dapat waktunya. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi kita. Meskipun ini merupakan syarat atau hanya sebagai untuk pemenuhan tugas di LMS PBB, namun saya rasa ini sangat penting kedepannya bagaimana kita harus bisa saling berbagi. Kemarin ketika kami mengadakan kegiatan di pertemuan di SMP Negeri 1 saja, kebetulan di situ ada pengawas pembina Pak Irwan. Jadi kemarin pembahasannya tentang KSP, kurikulum satuan pendidikan, di mana dalam KSP salah satu yang menjadi agenda sekolah SMP Negeri Panggaling itu ada program yang namanya Sari Saku, satu materi satu guru. Jadi nanti depannya setiap guru diminta untuk menjadi pemateri narasumber. Jadi materinya bebas, apakah mau mengambil dari materi yang ada di PPM ataupun materi umum. Jadi nanti setiap guru itu akan menyampaikan satu materi, baik itu dalam komunitas belajar kita SMP Negeri Panggali maupun dalam di luar mobil. Jadi nanti setiaplah ya semua guru akan melakukan berbagi praktik baik. Ilmu itu sebagai pengantar. Kemudian untuk besok kita akan ada lagi kegiatan sama seperti ini. Namun langsungnya dari luar, Bu Yati Aprianti ya. Ini nanti kita kegiatannya di KPW. Di KPW pembahasannya adalah tentang pembuatan media pembelajaran dengan Canva. Jadi diharapkan besok semua guru sudah punya akun, karena besok langsung kita praktik membuat media pembelajaran. Kemudian untuk PFF perencanaan guru sudah saya setujui. Silakan nanti diatur untuk pelaksanaan jadwal observasinya, gitu ya. Evaluasi nanti dihandle kawan-kawannya. Mudah-mudahan September nanti kita sudah bisa melakukan observasi, karena SMP 2 saja dan SMP 7 sudah mulai observasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada hari ini. Kalau punya mohon maaf, saya juga bila berkeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya hari ini. Jadi untuk itu langsung saja Bapak Ibu kita memulai kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, pertama-tama pastikan posisi ataupun diri Bapak Ibu itu senyaman mungkin. Jadi posisikan senyaman mungkin Bapak Ibu. Kemudian fokus terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian berusaha agar selalu aktif memberikan tanggapan, saling menghormati dan menghargai. Kemudian mengikuti acara dengan riang gembira.
Jadi sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan romantik Bapak Ibu. Kira-kira kita berbicara budaya positif, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Jadi kira-kira kalau kita berbicara budaya positif, apa yang Bapak Ibu bayangkan terhadap budaya positif? Silakan Bapak Ibu, ada yang memberi tanggapan? Ya Bu, terima kasih Bu. Ya sangat baik sekali Bapak Ibu. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Neni yaitu tentang kebiasaan yang kita lakukan terkait salam, sapa, senyum itu ada ataupun 5S yaitu merupakan termasuk dalam budaya positif. Ataupun ada lain Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tanggapannya terhadap budaya positif, bayangannya terhadap budaya positif. Silakan Bu Asih. Dia bisa di lingkup kelas atau lingkup sekolah secara umum bisa buat. Kalau di dalam kelas mungkin interaksi yang positif antara guru dengan murid, misalnya kesepakatan apa yang dibuat di dalamnya untuk menciptakan budaya positif itu tercipta di dalam kelas. Hubungan antara warga sekolah ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Ibu Asih dan Ibu Neni terhadap jawabannya. Jadi, ya Bapak Ibu memang benar apa yang telah disampaikan oleh Ibu Neni dan Ibu Asih terkait pandangan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau nilai-nilai yang kita berikan dan kita terapkan kepada peserta didik untuk membentuk karakter peserta didik sehingga memiliki budi pekerti dan akhlak mulia. Terus, mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Kira-kira ada yang ngasih tanggapan mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah? Yuk, ya Bapak Ibu. Kira-kira mengapa budaya positif harus diterapkan? Ya, Bapak silakan Bapak. Sekolah ini merupakan pendidikan. Jadi sekolah itu membentuk peserta didik atau siswa supaya memiliki karakter yang baik dari segi tadi akhlak yang perilakunya agar bisa diterapkan juga nanti di masyarakat. Jadi biasa yang kuat itu pendidikannya ada di sekolah dalam membentuk karakter. Iya Bu, benar sekali Bu ya. Jadi benar sekali Bapak Ibu, mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah? Di sini Bapak Ibu, selain di keluarga, itu sekolah merupakan adalah rumah kedua dari peserta didik. Nah di situ kita sebagai pendidik haruslah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak didik kita agar memiliki karakter mulia yang harus diterapkan kepada mereka sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan kita sekarang yaitu Bapak Ibu, yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada anak. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu. Nah
dilakukan dan dilaksanakan dengan baik sehingga akan membantu sekolah kita ataupun membuat sekolah kita menjadi nyaman, senang, dan siswa pun ataupun seluruh warga di sekolah akan betah di sekolah. Jadi Bapak Ibu, itu adalah budaya positif. Kemudian konsep inti di dalam budaya positif itu Bapak Ibu yang akan kita bahas bersama di sini nanti akan kita bahas bersama itu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di antara konsep-konsep ini tersebut Bapak Ibu, kira-kira yang menurut Bapak Ibu belum pernah dengar yang poin yang mana Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Kemudian jadi yang belum didengar ya, segitiga restitusi. Nah, nanti kita ulas sama-sama Bapak Ibu 8 konsep ini di dalam budaya positif. Pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan, menyesuaikan tahap perkembangan dan gaya belajar, serta pendidikan tersebut haruslah menumbuhkan ataupun mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu di sini sudah jelas pembelajaran dengan paradigma baru ini merujuk kepada filosofi pendidikan, yaitu adalah pendidikan yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, dan merujuk lagi kepada bermuara dengan pendidikan berpihak kepada murid. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dulu ada pendidikan berpusat kepada guru, kemudian pendidikan berpusat kepada siswa. Jadi di kurikulum yang sekarang ini Bapak Ibu kita akan belajar ataupun merubah paradigma baru, merubah paradigma lama ke paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu dulu kita masih menggunakan teacher center ataupun yang disebut dengan pendidikan berpusat kepada guru. Nah sekarang kita pada kurikulum yang sekarang kita diarahkan untuk mentransformasi, berubah dari pendidikan yang berpusat kepada guru menjadi student center ataupun yang disebut pendidikan yang bersumber ataupun berpusat kepada siswa. Nah dengan itu pembelajaran sekarang itu dirancang dengan tema berdiferensiasi. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, menyesuaikan karakter siswa, dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, pembelajaran tersebut haruslah dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa sebuah perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini Bapak Ibu,
ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan kita bisa mengontrol murid kita, Bapak Ibu. Jadi dengan kita berkata A ataupun kita dengan memaksa, jadi kita beranggapan kita bisa mengontrol mereka. Namun padahal tidak demikian, Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol dirinya adalah siswa tersebut. Apapun yang kita lakukan, namun belum ada niat ataupun motivasi intrinsik di dalam dirinya, maka seberat apapun, sekeras apapun kita mengontrol mereka, maka tidak mungkin mereka mengizinkan jika mereka tidak mau. Jadi intinya di sini, Bapak Ibu, kita harus menghilangkan kita anggap bahwa kita bisa mengontrol mereka, tapi mereka lah yang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif, Bapak Ibu, ada yang tahu? Penguatan positif? Ayo, penguatan positif ada yang tahu? Nah, di sini Bapak Ibu, penguatan positif itu adalah bentuk bujukan, kemudian hadiah ataupun reward. Nah, itu kita beranggapan itu akan mendorong bisa mengontrol mereka itu terus misalkan berprestasi, kemudian bisa bekerja efektif. Namun itu adalah miskonsepsi, Bapak Ibu. Ternyata dengan kita melakukan seperti itu, maka kita sudah menghancurkan masa depannya. Jadi akan ada ketergantungan tadi. Jadi yang mereka lakukan itu sifatnya motivasi eksternal. Jadi kalau eksternal, dia bisa melakukan sesuatu yang baik jika ada hadiah, ada reward. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau di sini yang kita harapkan adalah bagaimana dia melakukan sesuatu dengan baik itu adalah menurut keyakinan dia adalah baik ataupun motivasi intrinsik. Kemudian ada istilah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi Bapak Ibu maksudnya bagaimana? Nah begini Bapak Ibu, mungkin pernah kalau kita jadi wali kelas mungkin pernah berkata begini, kamu ini selalu melakukan kesalahan, coba kasihan dong dengan orang tuamu. Nah, itu kita menggunakan satu kalimat yang membuat sesuatu itu merasa bersalah. Jadi dia berbuat sesuatu, dia bukan atas kemauannya sendiri, tapi dia rasa bersalah ataupun memandang orang lain, misalkan wali kelasnya, misalkan guru, misalkan orang tua. Jadi kita mengaitkan dia dengan kasihan orang tuamu. Itu merupakan juga hal yang kurang baik, tapi pada dasarnya membuat rasa bersalah itu membuat siswa itu melakukan sesuatu bukan karena motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin kita beranggapan kalau kita merasa sudah dewasa, kita bisa memaksa anak-anak, walaupun murid-murid kita. Contohnya saja Bapak Ibu ya, kalau kita dengan anak-anak kan, kita beranggapan bahwa kita niatnya sudah besar, sudah dewasa. Jadi kita bisa menyuruh apa yang kita mau kepada mereka. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah miskonsepsi Bapak Ibu. Dari keempat poin tersebut, rujukannya Bapak Ibu bermuara kepada bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak. Itu yang paling baik Bapak Ibu. Dari empat hal yang saya sampaikan tadi. Nah, begini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
stimulus respons tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia, realita kebutuhan kita sama. Kalau sekarang Bapak Ibu kita harus bisa mengerti bahwa realita kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin siswa harus belajar, misalkan belajar ini. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu kita harus bisa mengerti bahwa kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kalau misalkan siswa yang sudah tinggi tingkat akademiknya, tidak mungkin kita samakan dengan siswa yang di bawah akademiknya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi sekarang Bapak Ibu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mungkin dulu orang sukses kita beranggapan orang yang jadi pegawai. Tapi kalau sekarang mungkin dia beranggapan berbeda-beda Bapak Ibu. Orang sukses banyak segala macam sukses. Ada sukses dari jadi petani, bisa sukses Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol tentang dunia itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus mengerti mengapa orang berpandangan ataupun cara pandangnya lain dengan kita Bapak Ibu. Kita harus mengerti itu. Kita tidak bisa menyatukan ataupun mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat dari satu kesalahan. Kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau dulu atau di stimulus respon kita beranggapan orang yang salah, orang yang berperilaku buruk itu adalah salah ataupun suatu kesalahan. Tapi kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas di motivasi Bapak Ibu teori ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau di mana Anda, itu Anda yang bisa. Mau berjalan, mau tidur, itu adalah kita sendiri Bapak Ibu yang bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, kalau kita sudah bujuk, kita rayu masih gagal, kita paksa. Kemudian kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi Bapak Ibu di sini kolaborasi. Jadi misalkan Bapak Ibu ada siswa yang dalam tanda kutip itu melakukan satu kesalahan. Jadi di sini kita harus sebagai guru ataupun wali kelas ataupun guru BK bisa berkolaborasi dengan siswa tersebut. Untuk apa berkolaborasi? Untuk berdialog, berdiskusi, menciptakan pilihan-pilihan ataupun solusi-solusi baru atas kesalahan tersebut, sehingga siswa itu tidak terpojok Bapak Ibu. Jadi kita bisa memotivasi siswa dengan berdiskusi baik-baik. Insya Allah Bapak Ibu secara perlahan siswa itu akan menyadari, kemudian akan bangkit kembali dan bahkan akan berusaha lebih baik lagi. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau yang sekarang di teori kontrol tentunya model berpikir menang. Maksudnya begini Bapak Ibu, mungkin kita dulu beranggapan siswa yang melakukan kesalahan itu kita anggap kalah, terpojok, dan guru menang. Nah di sini Bapak Ibu model berpikirnya menang. Kita sebagai guru, kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus mengangkat derajat ataupun memotivasi siswa tersebut untuk merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Karena Bapak Ibu, siswa yang sudah terpuruk melakukan kesalahan, kalau kita pojokkan lagi maka itu akan semakin memperburuk keadaan. Bahkan siswa tersebut akan mengingatnya selama-lamanya.
semangat siswa tersebut agar bisa berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik lagi. Nah, yang sekarang lanjutkan dengan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu kalau kita mendengar kata disiplin, itu bayangan Bapak Ibu yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau disiplin, mungkin kita beranggapan bahwa disiplin itu keras, kemudian memaksa, kemudian hukuman, apalagi kalau kita aturan, aturan. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin Bapak Ibu di sini adalah kita belajar dari kesalahan atas dasar-dasar nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau lewat ancaman dan ataupun hukuman. Nah, jelas sekali Bapak Ibu, disiplin positif ini tujuannya adalah bagaimana kita menuntut siswa agar dalam melakukan sesuatu hal itu adalah berkat motivasinya sendiri tanpa mengharapkan ada imbalan. Misalkan nanti dijanjikan kalau kamu ranking 1 dikasih hadiah, biasanya kita di rumah kan. Kalau kamu selesai puasa selama 30 hari dikasih hadiah. Itu adalah yang biasa kita lakukan di rumah ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga siswa yang takut Bapak Ibu. Takut dalam arti takut saya tidak berpakaian hari ini, takut saya tidak berpakaian lengkap hari ini, takut dimarah, takut hukuman. Jadi yang pasti Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah bagaimana siswa itu bisa berbuat sesuatu atas dasar motivasinya sendiri dan mereka yakin bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan yaitu Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang kita sebut dengan adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu adalah nilai-nilai yang universal. Di sini Bapak Ibu saya menampilkan beberapa contoh nilai-nilai kebajikan dari institusi ataupun organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian dari IBO Volunteer Program ataupun PYP, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta di sini 9 pilar karakter manusia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan,
dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Masih banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada di organisasi-organisasi. Intinya nilai kebajikan itu adalah lepas dari ras ataupun agama, kemudian bahasa, suku, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini haruslah lepas dari itu, mewakili keseluruhannya Bapak Ibu. Masih banyak ya, Ibu. Nah, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita kembali lagi ke belakang. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Jadi di situ Bapak Ibu hanya adalah apa yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi banyak macam Bapak Ibu cara kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Bisa dengan bekerja keras, bisa dengan bisa dengan kegiatan positif, dan ada juga bahkan yang memenuhi kebutuhan dengan kegiatan yang negatif Bapak Ibu. Jadi banyak macam. Nah di sini kita berbicara ke bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dasar tersebut dan memenuhi agar siswa tidak bisa melakukan agar siswa tidak terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Ada 5 dasar kebutuhan manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup ataupun survival. Di sini berkaitan dengan fisiologis dan psikologis. Yang pertama adalah sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang biologis, yang sudah itu adalah biologis Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian psikologis, perasaan kita, rasa aman, itu adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah termasuk dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Kemudian ada penguasaan ataupun pengakuan atas kemampuan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Kita biasanya Bapak Ibu pernah mendapatkan ataupun siswa yang ingin tampil selalu di depan, kemudian ingin selalu dianggap di dalam kelompok atau dalam kelas, kemudian ingin diakui dan didengar pendapatnya. Itu adalah termasuk ke dalam penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Di sini Bapak Ibu kebebasan. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar melihat siswa kalau di kelas bentar-bentar keluar, bentar-bentar keluar, kencing. Pernah Bapak Ibu? Pernah ya. Kadang kita beranggapan bahwa siswa tersebut atau dalam tanda kutip dalam hal kegiatan negatif itu adalah misalkan kurang baik Bapak ataupun dalam kutip nakal Bapak. Namun Bapak Ibu, kita belum pernah bertanya kepada beliau atau kepada siswa tersebut mengapa dia sering keluar kelas. Bisa saja Bapak Ibu, bisa saja. Saya pun pernah mengalaminya. Bisa saja dia ingin kebebasan Bapak Ibu. Dalam arti mungkin
bisa saja dia ingin kebebasan. Nah, bisa saja kita haruslah mengganti atau memvariasikan metode-metode atau strategi pembelajaran kita. Bapak bisa menggunakan video. Tapi saya lihat Bapak Ibu di sini sudah hampir semuanya Bapak Ibu menggunakan variasi pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan Bapak Ibu. Kadang kita di sekolah ada guru yang dari masuk sampai pulang tidak ada senyum-senyum. Kemudian itu yang senyum dari awal sampai selesai. Jadi Bapak Ibu sini siapapun manusianya, siapapun individunya pasti ingin bermain, bertertawa, bercanda Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu kita di ruang kelas bisa menerapkan permainan dalam pembelajaran kita. Kemudian ada canda-candaan juga dengan siswa. Itu adalah satu melepas ketegangan Bapak Ibu. Jadi siswa pun perlu kesenangan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kira-kira sampai di sini sudah bisa dimengerti Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah di sini untuk melihat Bapak Ibu sudah paham terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini saya ada contoh kasus Bapak Ibu. Jadi Ibu Abang adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal demikian? Kira-kira Bapak Ibu, mengapa Doni suka mengambil paksa makanan teman-temannya? Mungkin dia tidak berbekal, yang lain? Mungkin dia lapar. Mungkin suka dengan masakan temannya, ataupun pengen mencoba masakan temannya. Ada yang kolaborasi dengan muslim, mungkin dia lapar ataupun bertahan hidup ya. Kebutuhannya ya. Ya kebutuhannya itu termasuk tergolong di dalam bertahan. Kalau kebutuhannya tadi mungkin dia pengen mencoba yang lain dari bekalnya. Itu kira-kira termasuk bagaimana Bapak Ibu? Masuk ke motivasi yang mana itu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang mana yang dipenuhi Doni Bapak Ibu kalau ingin mencoba? Oke. Nah, dalam kasus tersebut bisa saja alasan Doni untuk memenuhi kebutuhan dasar 5-5 Bapak Ibu. Tergantung alasannya Bapak Ibu. Di sini, apabila Doni ketika ditanya oleh ibu hamba karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Doni penuhi adalah untuk bertahan hidup yang disampaikan oleh Ibu Asinda itu sendiri tadi. Dia lapar, bawa bekal. Nah, itu adalah motif ataupun kebutuhan dasarnya yang dipenuhi adalah dia ingin bertahan hidup. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikannya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Di sini Bapak Ibu mungkin ya di rumah si Doni ini kurang perhatian, jadi dia mengambil perhatian untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kasih sayangnya. Dia mengambil momen tersebut di kelas dengan kegiatan negatif yang memenuhi Bapak Ibu mengganggu kemana tersebut. Bisa saja Bapak Ibu dia ingin berpuasa. Apabila Doni merasa hebat karena temannya jadi takut, kemudian kakak sebetulnya Doni sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi bisa saja mungkin si Doni ini badannya besar ataupun
memenuhi kebutuhannya seolah-olah dia itu adalah orang yang terhebat, kawannya takut justru Bapak Ibu. Jadi dia memenuhi kebutuhannya dengan melakukan hal yang negatif seperti itu. Kemudian bisa saja doni itu ingin kebebasan Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Marida tadi, ingin merasai ataupun mencicipi makanan dari temannya, mungkin temannya lauknya ataupun bervariasi, ada lauk telur, ada lauk tempe, ada lauk ayam, sedangkan doni tiap hari lauk mata lembu yang dibekalkan oleh orang tuanya. Dia kok kemudian dia ingin kebebasan Bapak Ibu. Nah, dibekalkan oleh orang tuanya lauk mata lembu. Nah, di sini dia ingin mencicipi lauk yang berbeda, dia ingin bebas. Sebenarnya mak, ibu, saya pengen lauk yang lain, jangan lauk mata lembu. Kemudian bisa saja doni ingin memenuhi kebutuhan rasa senang, kesenangan. Apabila dia menjawab karena iseng saja dan ia melihat ekspresi teman-temannya yang kesal karena mengambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, intinya apabila kita menemukan siswa yang demikian, kita tidak bisa beranggapan bahwa siswa tersebut nakal ataupun berbuat kurang baik, tapi kita terus solid dulu apa motif ataupun tujuan mereka melakukan hal tersebut. Kita kembali lagi kepada motivasi manusia melakukan sesuatu. Jadi pasti ada tujuan. Jadi bisa, mungkin kita kalau tidak bertanya kepada doni langsung kamu ini nakal mengambil nasi orang, mungkin kita beranggapan dia nakal, tapi kita tanya dulu alasannya. Kita kemudian dengan begitu kita tahu kebutuhan dasar apa yang sedang dia memenuhi Bapak Ibu. Halo. Hai. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa. Nah, sekarang kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjutkan, kita lakukan sedikit dulu Bapak Ibu ya. Saling berhadapan ke temannya, saling berhadapan. Sekarang luangkan waktunya 30 detik Bapak Ibu. Luangkan waktunya 30 detik. Luangkan waktunya 30 detik untuk menahan tawa ya Bapak Ibu. Untuk luangkan waktu 30 detik untuk menahan tawa. 1, 2. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini selain hiburan rasa itu merupakan hubungan Bapak Ibu, menumbuhkan budaya positif di antara kita bersama. Oke? Kita lanjutkan Bapak Ibu, siap? Oke, sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Di dalam diri manusia ada 3 motivasi Bapak Ibu. 3 motivasi perilaku
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi manusia itu memiliki 3 motivasi ataupun perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu kita melihat siswa-siswi kita ada yang rapi, ada yang datangnya tepat waktu, kemudian berpenampilan rapi, saat upacara lengkap atributnya. Belum kita tidak bisa menganggap siswa tersebut adalah memiliki motivasi intrinsik. Bisa saja Bapak Ibu siswa tersebut takut dihukum, kemudian ataupun dia menghindari tidak nyaman, takut dimarah-marah, takut dihukum. Bisa saja juga Bapak Ibu dia untuk mendapat penghargaan, misalkan datang tempat waktu dapat pujian ataupun dapat reward. Kita tidak tahu memang apakah itu kesadaran yang timbul dari dirinya ataupun memang dia mengharapkan hal yang tersebut. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini Bapak Ibu, dia memang meyakini bahwa dengan tepat waktu itu adalah merupakan nilai-nilai yang mereka percaya adalah nilai yang baik Bapak Ibu. Kemudian dia percaya dengan bertanggung jawab itu merupakan suatu nilai yang baik bagi mereka. Jadi lain dari persisnya Bapak Ibu, kita tidak tahu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbal atau penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Jadi kalau ada siswa yang memiliki motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi eksternal. Namun untuk ada siswa yang memiliki motivasi internal, yaitu siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang nanti kita bersama-sama Bapak Ibu bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang masih memiliki motivasi eksternal, bisa saja Bapak Ibu. Kalau ada guru, misalkan guru si A, dia takut dengan guru si A, dia akan selalu berpenampilan rapi, berkelakuan baik. Namun apabila guru tersebut tidak ada ataupun izin keluar, bisa saja dia berubah menjadi misalnya bajunya dikeluarkan, ada ibu yang ibu asih alih. Bisa saja gurunya sakit digantikan oleh guru lain yang mungkin dia menganggapnya dia tidak takut ataupun dia yang menggantikan misalkan guru baru misalnya kan, yang guru yang biasa yang datang ataupun yang biasa masuk sakit digantikan oleh guru tiket. Dia akan berubah Bapak Ibu. Dulu rapi, rajin, kemudian aktif, tiba-tiba digantikan guru pengganti, dia berubah. Itu adalah karena motivasi yang dia perilaku yang dia lakukan, motivasinya masih tidak ataupun takut hukum. Ataupun bisa saja waktu kita siswa kita waktu kita berimbalan hadiah, bisa saja dia motivasinya belajar untuk mendapatkan hadiah ataupun pujian ataupun penghargaan. Namun apabila hal itu kita tidak lakukan lagi, maka bisa saja siswa akan turun motivasinya untuk belajar. Nah, di sini yang paling baik itu adalah bagaimana siswa bisa menumbuhkan motivasi internal di dalam dirinya. Jadi mereka melakukan sesuatu tidak lagi melihat atau dihukum, melihat penghargaan, tapi
tidak terencana ataupun tiba-tiba saja. Anak tidak tahu apa yang terjadi, kemudian bersifat satu arah dan bisa fisik ataupun psikis. Misalkan begini Bapak Ibu, si A tiba-tiba datang upacara tidak memakaikan atribut yang lengkap. Tiba-tiba kalau di hukuman siswa tidak tahu dia akan diapakan. Bisa saja dia disuruh keliling lapangan, bisa saja dia disuruh hormat bendera sampai 3 jam. Jadi siswa tidak tahu gambarannya, karena hukuman itu sifatnya spontan Bapak Ibu. Jadi guru langsung mengucapkan, kamu sekarang lakukan A, kamu sekarang lakukan B. Jadi tidak ada siswa pun tidak tahu dia akan seperti apa nantinya kalau dia melakukan kesalahan. Kemudian bisa fisik, bisa lari, push up, kemudian hormat bendera, angkat kaki, angkat satu kaki, itu adalah merupakan fisik. Kalau psikis Bapak Ibu, ini berupa sejenis cacian. Nah, ini yang berbeda lagi adalah psikis Bapak Ibu. Dia sifatnya lebih mendalam kepada akan sesuaikan sampai seumur hidup Bapak Ibu. Karena ini kalau hal-hal yang ini kalau di pelajaran pendidikan guru penggerak itu adalah segitiga yang mengingat masa lalu. Kalau tidak salah saya itu materinya adalah materi diagram. Lupa saya. Pokoknya di situ kita disuruh mengingat kenangan negatif dan positif selama kita di sekolah. Saya umur 1 tahun, umur 7 tahun masih ingat. Saat itu tidak naik kelas gara-gara menulis tangan kiri. Bapak ingat masih? Kira-kira ada hal negatif di dalam pernah di sekolah, mungkin dimarahi guru ataupun perkataan yang menyakitkan, mungkin masih ingat. Kalau saya masih ingat. Jadi intinya Bapak Ibu, siswa pasti ingat. Ibu-ibu dulu yang pernah menghukum saya, dia pasti ingat. Biarpun pada dasarnya mereka sudah memaklumi hal itu, tapi dia pasti ingat seumur hidup. Kemudian konsekuensi itu terencana Bapak Ibu, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi misalkan kalau terlambat, konsekuensinya tidak istirahat, mengerjakan tugas di waktu istirahat. Jadi siswa tahu Bapak Ibu, kalau konsekuensi ini kita sepakat sudah ada peraturannya. Kalau rambut panjang dipotong, itu siswa sudah tahu. Jadi jelas Bapak Ibu. Kemudian jika guru selalu memonitor murid, jadi di sini guru selalu memonitor. Biarpun konsekuensi ini sifatnya siswa sepakat, namun tetap tidak memberikan perasaan tidak nyaman kepada siswa. Jadi perasaan siswa guru di melakukan konsekuensi, dia tetap merasa tidak nyaman. Kemudian adalah restitusi, di mana di sini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi. Jadi di sini adalah proses murid untuk mencari solusi atas permasalahannya. Jadi restitusi ini adalah di antara 3 hukuman, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi adalah sebaiknya kita berusaha untuk selalu menggunakan restitusi dalam menangani suatu permasalahan Bapak Ibu. Jadi di sini siswa sadar untuk bisa memperbaiki dirinya dan mencari solusi-solusi terbaik atas permasalahannya Bapak Ibu. Di sini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Adalah
didik. Pertama, pengertian, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah karya dosen, pendapat dosen tahun 2004. Ciri-cirinya Bapak Ibu, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Di sini maksudnya Bapak Ibu bisa saja antara siswa dengan siswa bisa terjadi pertikaian, itu kita bisa kembalikan hubungan mereka dengan restitusi. Kemudian tawaran, paksaan. Di sini guru berdialog dengan siswa, menawarkan pada siswa untuk berdiskusi kira-kira solusi apa yang bisa bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini misalkan siswa melakukan tindakan salah, kemudian kita kaitkan kepada diri dia, apakah tindakan tersebut sesuai dengan pribadinya, dengan keyakinannya. Jadi mungkin kalau siswa sudah kita anggap berdiskusi, berdialog, dia akan tahu bahwa tindakannya itu salah. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita menawarkan solusi pada siswa kita. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini maksudnya Bapak Ibu, mungkin waktu siswa berbuat kesalahan dia malu atau bertengkar tadi, malu dengan kawan-kawannya, kita bisa mengembalikan mereka pada kelompoknya seperti kita install ulang Bapak Ibu, install ulang atau kita kembalikan lagi kepercayaan dirinya Bapak Ibu. Nah di sini untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah paham yang apa yang saya sampaikan, di sini saya ada sedikit quiz Bapak Ibu, quiz terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku ataupun kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi sampai ke 7 Bapak Ibu, Bapak Ibu silakan tulis di bukunya masing-masing jawaban poin-poin tersebut. Apakah jawaban Bapak Ibu sudah sesuai dengan jawabannya Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu tulis di bukunya nomor 1 kira-kira hukuman atau konsekuensi, nomor 2 hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat jawabannya. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba anak tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, bisa berupa fisik dan perkataan yang membuat anak sakit. Kemudian terencana, konsekuensi disepakati, anak sudah tahu jika rambutnya panjang, berarti konsekuensinya akan dipotong. Itu dia sudah tahu. Kalau ada solusi, kita menawarkan solusi atas permasalahannya. Jadi kita tawarkan kira-kira kamu ini maunya bagaimana? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, jadi kita tawarkan solusi bagi dirinya sendiri. Boleh ini silakan boleh pertanyaannya boleh ini. Kalau nomor 1 boleh nih. Nomor 1 hukuman, kira-kira apa alasannya boleh ini? Spontan ya? Spontan boleh begitu. Ya, terima kasih Bu ini. Kemudian yang nomor 2, ada yang bertanggapan? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa? Konsekuensi?
bisa hukuman. Kita lihat nanti Bapak Ibu. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak menggunakan masker, dia push up Bapak Ibu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kita kembali kepada sifatnya. Kalau hukuman itu adalah biasanya fisik, kemudian mendadak ataupun tidak terencana, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Tidak menggunakan sepatu hitam, dia seharian tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mengelilingi lapangan Bapak Ibu. Fisik Bapak Ibu. Hukuman Bapak Ibu. Kalau saya sih jawaban dulu konsekuensi Bapak Ibu karena saya berolahraga. Kita lihat jawaban Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang pertama sudah benar, yang kedua sudah benar, yang ketiga benar, yang nomor 4 benar, 5 benar, 6 benar, yang nomor 7 Bapak Ibu yang sering keliru tadi. Di sini adalah konsekuensi Bapak Ibu untuk menjawab hukuman. Mengapa di sini konsekuensi Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu, di sini adalah pelajaran olahraga. Kalau olahraga otomatis dia fisiknya connect ataupun nyambung Bapak Ibu. Tapi kalau tidak membawa kopi disuruh keliling lapangan itu tidak nyambung Bapak Ibu, tidak masuk akal Bapak Ibu. Kalau pelajaran PJOK disuruh push-up itu Bapak Ibu adalah wajar-wajar yang penting jangan sampai 1000 kali Bapak Ibu. Kan bisa disesuaikan dengan kondisi siswa. Kadang kalau saya Bapak Ibu memang seperti itu push up 10 kali itu adalah konsekuensi. Jadi di sini kita ada tulisnya adalah pelajaran PJOK Bapak Ibu. Ya. Jadi yang lain memang semua cuma di nomor poin 7 ya agak sedikit terkecoh dengan keliling lapangan. Oke, siap? Nah, sekarang kita kelima posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang asing bagi Bapak Ibu? Ada yang pernah didengar? Manajer. Kalau kita dengar kata manajer itu di lapangan bola Bapak Ibu ya, ataupun di perusahaan ya Bapak Ibu ya, manajer ya. Nah, kira-kira posisi kontrol di antara 5 posisi kontrol ini, kira-kira yang sering kita lakukan Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu? Apakah kelima-limanya ataupun hanya beberapa? Ataupun mungkin sudah sampai ke manajer kita lakukan? Kalau penghukum sering ya, termasuk saya pun pernah sering juga melakukan yang menghukum dulu Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah sering juga kan Bapak Ibu. Misalkan ayolah ini sudah Bapak Ibu guru kan sudah capek bekerja, kamu sekolahnya kamu salah-salah itu adalah termasuk juga pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Kemudian teman yang begini Bapak Ibu misalkan, ayolah demi Bapak sekalinya mesin terbaik berpakaian rapi demi misalkan gitu balik kelasnya demi Bapak lah
kamu harus penampilan rakaat ini. Jadi ada kawan ibu. Dan biasa mungkin kita, kalau saya pernah juga melakukan demikian dengan siswa, yang bikin malu bapak dengan guru lain kan, bapak kan sudah lewat kelas semua. Itu ada teman-teman tapi banyak sambil ketawa-ketawa. Kemudian pemantau yang sering dulu. Sekarang sudah jam 7.15 ataupun sudah jam 8. Kamu baru sampai ke sekolah. Jadi ini kalau pemantau itu berdasarkan data bapak ibu. Kalau terlambat sekian, kamu tahu kemana? Adalah pemantau. Jadi dia berdasarkan data-data ataupun peraturan-peraturan yang kita pakai. Kemudian adalah manajer. Nah, di manajer bapak ibu yang lebih kompleks bapak ibu di sini. Jadi manajer adalah kita mengarahkan siswa untuk dia merubah dirinya sendiri. Nah, mengarahkan bapak ibu manajer ini. Oke, jadi kan penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan support ataupun alat yang dapat lebih menekankan murid-murid dan lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Kemudian kamu selalu salah. Kemudian pasti selalu ya, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini adalah biasa penghukum bapak ibu. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berkata suaranya lembut bapak ibu, lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman ataupun bersalah atau menyendiri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu adalah yang membuat rasanya bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Jadi dari sini pun dibuat rasa bersalah. Murid melakukan sesuatu pun bukan berdasarkan motivasi intrinsik, tapi motivasi ekstrinsik kepada mengingat orang-orang yang disayanginya. Kemudian sebagai teman, ini mungkin bapak ibu pernah melakukan sebagai teman. Jadi bisa saja bapak ibu kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, bapak ibu, posisi teman ini bisa berpengaruh positif dan bisa berpengaruh negatif. Positif di sini berhubungan baik ataupun terjadi hubungan baik antara guru dan siswa. Ini hubungannya baik bapak ibu, antara guru dan siswa itu hubungannya baik. Guru di posisi ini ataupun di posisi Tuhan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, jadi di sini karena dia dekat dengan siswa, dia bisa bercanda-canda karena siswa itu memikirkan juga gurunya bapak ibu, memandang gurunya. Jadi dia berkata seperti, ayolah bantu ibu bapak ya. Kan ada sesuatu mungkin saya pernah melakukan demikian. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini? Mungkin bisa bantu yang lapor guru pernah membantu siswa tersebut dengan dia mengingatkan bantuan tersebut kepada siswa yang melakukan di sana. Siswa akan mengingatkannya bapak ibu. Jadi istilahnya, kasihan dengan bapak misalkan sudah membantu saya tidak berlaku sesuai kemauannya. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu ada, misalkan melakukan salah, mungkin ada apa ini ya, nanti ibu bantu bereskan dengan misalkan dengan wali kelas atau dengan guru lain. Itu adalah sebagai teman, karena dia memang lebih dekat bapak ibu hanya. Kemudian hal
suatu saat guru tersebut tidak membantu murid lagi, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid kemudian merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi bapak ibu, misalkan tadi bapak ibu gurunya dekat dengan Pak Wendy, menganggap Pak Wendy temannya, belum tentu dia akan berlaku sama dengan guru yang lain bapak ibu. Ada seperti itu? Ataupun dengan kursi dekat, belum tentu dia akan berbaik atau berlaku sama dengan kita bapak ibu. Jadi dia menganggap Pak Wendy kursilah temannya, sementara dengan kita mungkin dia akan tidak bisa melakukan seperti itu. Itu adalah kita. Jadi dia tergantung ke Pak Wendy dan kursi, sementara kita yang tidak dianggapnya teman, dia tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi di sini adalah negatifnya bapak ibu. Tapi kalau positifnya, kita ada hubungan dekat dengan siswa, jadi kita lebih dalam, bisa lebih tahu bertanya dengan siswa tersebut. Selanjutnya bapak ibu, sekarang sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi guru di posisi pemantau ini selalu mengaitkan kesalahan yang dilakukan siswa dengan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau ataupun pertanyaan yang diajukan guru sebagai pemantau, misalkan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi misalkan begini bapak ibu, sekarang sudah jam berapa? Jam 7:50. Peraturannya apa? Siswa terlambat tidak boleh sehat misalnya. Itu adalah posisi pemantau. Jadi dia membawa berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang dipegangnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi misalkan nanti dari tiket, datang siswa, sekarang sudah jam berapa? Kamu tahu aturan yang ada berapa? Seperti itu. Jadi guru kita tersebut mereka posisi sebagai pemantau kalau yang berlaku seperti itu. Kemudian adalah manajer. Ini yang baru bapak ibu, saya pun baru tahu setelah mengikuti pendidikan guru negara. Sebagai manajer, seorang guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita guru yang memegang posisi sebagai manajer hanya mengarahkan bapak ibu, mengarahkan murid untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi, mengacu pada resolusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi di sini sudah jelas bapak ibu, yang bisa mengatur diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita mau ke barat, timur, itu adalah kita sendiri yang menentukan. Seorang manajer akan berkata seperti ini, ayo kita, apa yang kita yakini? Misalkan, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi adalah sebagai manajer. Jadi biasanya kalau kita menangani siswa dalam suatu permasalahan, jadi kita menyerahkan sendiri kepada siswa tersebut untuk mencari solusi atas permasalahannya. Jadi misalkan menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar tidak akan terlambat? Itu adalah salah satu kalimatnya bapak ibu.
ataupun diskusi dengan siswa. Siswa tersebutlah ya menentukan ataupun memberikan solusi atas dirinya sendiri. Di sini ada contoh penerapan di posisi kontrol Bapak Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pertama penghukum, kamu harus hormat bendera selama 3 jam. Tidak membawa atribut lengkap. Menghukum dia hormat bendera 3 jam. Kemudian memantau ataupun membuat satu kesalahan. Berapa kali guru beritahu kamu, guru kecewa sama kamu. Lebih jujur Bapak Ibu. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Jadi ditanya, setelah tidak melanggar peraturan, ditanya lagi konsekuensinya apa? Cuma, ayolah seperti guru bangga, dibuat guru bangga kali ini tidak apa-apa kalau salah. Jadi biasanya kayak wali kelas nih. Kalau teman biasa dari wali kelas berikan, kemudian manajer, apakah kamu mau kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita kembalikan lagi kepada diri siswa tersebut untuk menemukan solusi terbaik bagi dirinya agar lebih baik lagi. Dan jadi intinya di sini manajer kita mengangkat siswa untuk bertanggung jawab dan siap memperbaiki kesalahannya. Itu adalah manajer Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini saya ada kuis, beberapa kuis. Pertama terkait dengan posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini kelimanya Bapak Ibu. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Membuat rasa kita lihat. Ya benar Bu Sri, membuat rasa besar. Tangan untuk Bu Sri. Soal yang kedua Bapak Ibu, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ya masih ingat tadi? Ya. Sebagai kamu saja yang selalu datang, selalu terlambat. Benar? Menghukum Bu Sri sudah ada poin Bu Sri. Kemudian ayo lakukan demi bapak ataupun demi ibu sebagai teman. Hal ini iya benar, sebagai teman. Ayo Bu Sri. Kamu tahu konsekuensinya jika datang terlambat? Kamu tahu konsekuensinya jika datang terlambat? Yuk, masih ingat? Memantau, benar sekali. Posisi benar pengamat, bukan dia memantau. Jadi kira-kira apa tenaga kamu menyelesaikan masalah ini? Bukan dia menjawabkan ini. Gimana? Bagaimana gimana? Institusi. Ya, betul. Sebenarnya maksudnya ini manajer. Maksud ini adalah manajer. Jadi ternyata semuanya Bapak Ibu sudah mengerti terkait dengan posisi-posisi kontrol. Jadi dengan menjawab semuanya benar. Semuanya benar dijawab. Pertanyaan tersebut berarti kebenaran Bapak Ibu sudah mengerti mana posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu di antara 5 posisi kontrol tersebut mungkin tidak mudah untuk melakukannya secara spontan. Jadi bersama-sama, mari bersama pelan-pelan untuk bisa menerapkan posisi yang kelima ini. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi dan bekerjasama untuk bisa menerapkan di posisi manajer. Jadi langsung jangan ngedrop dari penghukum langsung manajer itu ngedrop Bapak Ibu. Pelan-pelan kita melakukannya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung spontan. Jadi kita kuncinya adalah kerjasama antara semua Bapak Ibu di warga sekolah. Tidak hanya guru Bapak Ibu, termasuk TU
antisipasinya untuk kita bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tugas guru. Kemudian yang poin ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu, kita biasa mendengar peraturan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Kok keyakinan kelas? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Ya, Ibu sudah yakin dengan peraturan tersebut bisa diterapkan? Ya, baik sekali. Ada lagi? Jadi membuat tidak nyaman Bapak Ibu ya, membuat tidak nyaman. Ada lagi? Nah, ini lebih luas lagi. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, sedangkan peraturan itu dibuat sepihak. Jadi kan sekolah yang membuatnya. Kalau keyakinan, kalau Ibu tadi sudah disepakati Ibu ya. Nah, hingga dibuatkan peraturan gitu ya. Hampir mirip-mirip. Cuma dia punya di sini ada satu pihak dan ada kesepakatan. Satu keyakinan yang kita yakini bahwa itu adalah hal terbaik yang akan kita sepakati bersama. Di sini ada peraturan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M saat COVID-19? Kemudian mengapa kita bulan akhir saat mengendarai motor? Kira-kira kalau kita memiliki peraturan 3M, 3M itu mencuci tertentu. Jadi pertanyaannya diajukan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari dia. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini Bapak Ibu maksudnya memang siswa tersebut misalkan siswa hanya memukul meja, ya. Jadi kita bisa mengatakan padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Misalkan memukul meja, bisa saja dia memukul orangnya. Jadi meskipun salah, dengan berkata demikian kita sudah memvalidasi bahwa tindakan itu adalah salah. Kemudian kita tanya, kamu pasti punya alasan yang melakukan hal demikian. Jadi dengan sebut siswa ini Bapak Ibu dia akan mulai terbuka dengan kita. Kemudian dilanjutkan, jika sudah terbuka maaf Bapak Ibu, dan ini adalah menstabilkan identitas. Ini adalah menstabilkan identitas, judulnya salah di Bapak Ibu, lupa merubahnya. Di dalam menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Setelah identitasnya kita stabilkan, kemudian kita tanya validasi tindakannya yang salah. Di sini kita menanyakan keyakinan, baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Jadi misalkan apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Jadi kita kaitkan Bapak Ibu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurutmu? Jadi kita kaitkan dengan keyakinan yang telah kita buat. Kamu ini menjadi orang seperti apa? Itu adalah termasuk ke dalam menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakannya, kemudian kita kaitkan dengan tindakannya, dengan keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga resolusi. Pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah kita sepakati. Sudah sore tadi Bapak, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian keyakinan masalah bisa sebisa mungkin relevan
Donasi oke Bu, saya ada contoh penerapan segitiga restitusi.
Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita pertama-tama mungkin waktu siswa menangani siswa yang bermasalah itu dia datang ke dalam ruangan kita mungkin dengan emosi, apalagi yang habis karena emosi kan berbeda. Ataupun mungkin ada yang udah malu kan, malu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan begitu dia pasti nanti pelan-pelan akan terbuka. Kemudian pelan-pelan kita bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah salah dan akan memvalidasi tindakannya. Setelah kita validasi, kita kaitkan dengan keyakinan yang kita buat. Setelah itu kita tawarkan solusi ataupun kita tawarkan solusi apa yang akan dia lakukan untuk memperbaikinya. Kesimpulannya Bapak Ibu, demikian mungkin yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya di sini dalam penerapan program disiplin positif adalah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi misalkan mungkin kita posisi kontrol kita sekarang pemukul, kita berangsur-angsur misalkan berubah ke depan dulu Bapak Ibu. Jadi kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai pendidik yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Jadi sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kemudian